Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Adakah sesuatu yang najis? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam judul renungan hari ini, saya melontarkan pertanyaan kepada Anda. Adakah sesuatu yang menajiskan? Jawabannya bisa ya, tetapi bisa juga tidak. Itu tergantung dari cara pandang kita pada sesuatu atau tindakan atau situasi. Orang-orang Yahudi sampai hari ini menganggap hewan berkuku belah itu adalah binatang yang najis dan tidak boleh dijadikan santapan hidangan. Misalnya, babi hutan dan kelinci. Beberapa orang tidak seiman dengan kita juga memiliki kepercayaan yang kurang lebih sama. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menyampaikan firman ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kalau seseorang makan dan minum, sisa atau ampas makanan itu dibuang ke dalam jamban dan tidak perlu dinajiskan orang yang menyantapnya. Tetapi ucapan kasar, kata-kata hujatan, amarah dan makian membuat panas telinga orang yang mendengarnya dan melukai hati nurani orang yang menjadi sasaran apa yang terucap dari mulut seseorang. Itulah yang dianggap menajiskan orang itu oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, tidak makan ini atau itu adalah ajaran para orang Farisi dan ahli Taurat, sebab pengetahuan mereka itu diajarkan berabad-abad lamanya dalam sejarah peradaban bangsa Yahudi. Misalnya, hal itu dituliskan dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7, Ulangan bab 14 ayat 8, dan 2 Makabe bab 6 ayat 18 sampai 21. Mereka dilarang memasak dan memakan sejumlah hewan dan burung tertentu, serta tidak boleh menyentuh bangkainya. Pemikiran zaman dulu atau sudah termasuk jadul itu perlu dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa pendengarnya pada masa penciptaan, bahwa telah menjadikan segala sesuatu baik adanya dan manusia diperintahkan untuk berkuasa atas ikan dan burung dan segala binatang yang merayap. Kejadian bab 1 ayat 28. Semuanya telah diciptakan oleh Allah dan Allah melihat semuanya itu baik adanya. Segala sesuatu yang disediakan oleh Allah untuk manusia itu boleh dimakan, kecuali buah yang ada di tengah taman, sebab manusia akan mati jika memakan atau merambahnya.
Saudara-saudari terkasih, pada hari ini saya tidak sedang meminta pendapat Anda tentang apa yang najis, yang tidak boleh dimakan, atau mana yang tidak haram sehingga boleh dikonsumsi. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan apa yang sedang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mempercayai bahwa sejumlah makanan tertentu ditetapkan oleh nabi mereka sebagai makanan yang najis dan tidak boleh dimakan. Tuhan sendiri juga tidak secara rinci mengatakan makanan apa saja yang dianggap najis dan tidak boleh disantap. Tuhan Yesus membuat pengajaran yang tegas dan jelas. Semua yang masuk ke dalam manusia, maksudnya semua yang dimakan oleh manusia, tidak akan menajiskan seseorang. Yang masuk ke dalam tubuh manusia, mana mungkin menajiskannya? Kita harus bisa membedakan dengan mana yang boleh dan tidak boleh. Boleh karena itu baik untuk kesehatan manusia. Tidak boleh karena dapat mengganggu kesehatan seseorang. Atau mana yang baik atau tidak baik. Baik karena mendatangkan kecanduan. Tidak baik karena membuat orang memiliki ketergantungan. Namun, pada dasarnya yang masuk ke dalam manusia itu tidak membuatnya menjadi najis. Yang menajiskan manusia adalah perkataan-perkataan yang keluar dari hatinya. Kalau hatinya bersih, maka ucapannya memberikan kesejukan, kedamaian, dan sukacita. Sebaliknya, jika berasal dari hati yang kotor, akan menciderai sesamanya, melukai hati orang lain, dan mendatangkan kekacauan atau ketidakdamaian. Kata Tuhan Yesus bahwa apa yang keluar dari seseorang, itulah yang dapat menajiskannya. Saudara-saudari terkasih, sesuatu yang menajiskan adalah hal-hal yang dapat mengotori jiwa seseorang. Makanan atau minuman tidak akan bisa mengotori jiwanya atau menajiskannya. Bahwa ada makanan atau minuman yang tidak sehat dan bisa merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, itu harus kita nyatakan, harus dibedakan. Ada orang yang suka minum alkohol, tetapi dokter mengatakan itu tidak baik untuk kesehatan. Setuju? Ada orang yang setiap hari merokok, bahkan mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Tapi pesan sponsor pada bungkus rokok sudah mengisyaratkan merokok bisa membunuhmu. Anda tidak keberatan kan? Tetapi kita pasti berharap dan menginginkan memiliki persahabatan dan pergaulan dengan orang-orang yang hatinya baik dan perkataannya penuh kejujuran, kesejukan, dan mendatangkan kedamaian. Tentang yang ini kita sepakat, ya. Hidup dan mati seseorang ditentukan oleh mulutnya. Dia jujur atau pendusta. Hakim akan menetapkannya. Mulut orang jujur menguduskan hidupnya. Yang pendusta dan pengumpat membinasakan hari esoknya. Perkataan seseorang itulah yang dapat menajiskannya, bukan apa yang dimakannya.
Apakah aku sudah memelihara hati dan mulutku agar tidak menajiskan hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah menyediakan keperluan hidup kami untuk kami santap setiap hari. Tetapi jagalah hati dan bibir kami, ya Tuhan, dan jauhkan kami dari perkataan yang menajiskan hidup kami. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.